Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi yakhsuruna fil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa ashhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusr illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucap karena banyak anugerah termasuk nikmat tak terhingga telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, juga nikmat sehat dan sempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kepada kita semuanya. Kelak di hari akhir kita tentu mengharap menjadi umat yang memperoleh syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidak lupa khotib mengajak kepada hadirin semua, tak terkecuali kepada diri saya sendiri, untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini bermakna bahwa kita harus terus berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memacu semangat kita dalam beribadah. Dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ibnu Majah, juga para imam lainnya, terdapat hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dalam hadis itu diberitakan bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Izni wa aujiz wa fi riwayatin allimni wa aujiz." Berilah aku nasihat dengan ringkas. Dalam riwayat lain, ajarilah aku dengan ringkas. Qala iza kumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu berdiri hendak melaksanakan solat, maka solatlah sebagaimana solat orang yang pergi selamanya. Wala takallam bikalamin ta'taziru minhu ghadan. Janganlah kamu mengucapkan satu perkataan yang kamu akan meminta maaf karenanya pada esok harinya. Wajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Bertekadlah untuk tidak mengharapkan apa yang dimiliki orang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis ini adalah hadis hasan dengan banyaknya sawahid, pendukung,
Hadis agung yang singkat ini berisi 3 wasiat yang menghimpun semua kebaikan dunia dan akhirat. Barang siapa yang memahaminya lalu mengamalkannya, maka dia akan meraih semua kebaikan baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Wasiat pertama, wasiat tentang solat agar kaum muslimin memberikan perhatian ekstra dan menunaikannya dengan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini mengajak setiap orang yang hendak melaksanakan solat agar dia mengerjakannya dengan bersungguh-sungguh, sebagaimana orang yang mengerjakan solatnya yang terakhir. Dia tahu dirinya tidak bisa lagi mengerjakan solat setelah itu. Jika seseorang yang mengerjakan solat merasa bahwa itu adalah solat terakhir yang bisa dilakukan, dia takkan bisa mengerjakan solat setelah itu, maka pasti dia akan bersungguh-sungguh. Dia pasti akan mengerjakannya dengan baik dan benar. Dan dia pasti akan berusaha menyempurnakan semua rukun-rukunnya, seperti ruku dan sujudnya, juga hal-hal yang diwajibkan atau bahkan hal-hal yang disunahkan tidak akan ditinggalkan sedikit pun. Oleh karena itu, semestinya setiap orang yang hendak melaksanakan solat mengingat wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam setiap solat yang sedang dia lakukan. Barang siapa yang melaksanakan solat dengan baik dan benar, maka solat tersebut akan memandu dan membimbingnya kepada semua kebaikan dan keutamaan. Dan solat seperti itu akan menjadi penyejuk mata, penenang baginya, dan mendatangkan kebahagiaan. Wasiat yang kedua, wasiat agar menjaga lisan. Lisan manusia termasuk anggota badan yang paling berbahaya. Jika sebuah kalimat atau ucapan belum keluar dari mulut seseorang, maka itu artinya sepemilik lisan masih bisa mengendalikan kalimat yang belum terucap tersebut dan ia menjadi penguasa baginya. Namun, jika suatu kalimat atau perkataan sudah terlontarkan dari lisan, maka kalimat yang terucap itu akan menjadi penguasa atas si pengucap dan dia akan memaksanya untuk menanggung resiko ucapannya tersebut. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "La takallam bikalamin ta'taziru minhu ghadan." Janganlah kamu mengucapkan sesuatu kalimat yang kamu akan meminta maaf karenanya pada esok harinya. Artinya bersungguh-sungguhlah dalam menahan lisanmu agar tidak mengucapkan perkataan yang kamu khawatir harus meminta maaf karenanya di kemudian hari. Selama Anda belum mengucapkan kalimat atau perkataan itu, berarti Anda masih memegang kendali. Tapi jika sudah diucapkan oleh lisan, berarti ucapan itulah yang memegang kendali atas diri Anda. Dalam wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, "Maukah engkau aku beritahukan kunci dari semua itu?" Mu'az mengatakan, "Aku mengatakan, tentu wahai Rasulullah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang lidahnya secara bersabda, "Tahanlah ini." Mu'az mengatakan, "Aku mengatakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab ucapan yang kita ucapkan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Mu'az, kasihan sekali kamu. Adakah sesuatu yang menyebabkan seseorang tersungkur wajahnya di neraka selain dari ucapan-ucapan lisan mereka?" Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi. Wasiat ketiga, wasiat agar qanaah, menggantungkan hati hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata dan sama sekali tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa jami'il ya'sa mimma fi aidin nas."
Bertekadlah untuk tidak mengharapkan apa yang dimiliki orang lain. Maksudnya fokuskan hatimu, bertekadlah untuk tidak mengharapkan apa-apa yang dimiliki oleh orang lain. Janganlah Anda mengharapkan apapun dari mereka. Hendaklah Anda berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Sebagaimana lisan kita yang hanya meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla semata, maka begitu juga bahasa tubuh kita yang lain hendaklah hanya meminta dan memohon serta berharap kepada Allah Azza wa Jalla semata. Kita memutus semua harapan dan ketergantungan hati kita dari semua orang, lalu kita arahkan ketergantungan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan solat yang dilakukan oleh seseorang merupakan sarana terbesar dalam merealisasikan semua yang menjadi keinginan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'ul alim.